Dua unit rumah semi permanen di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara hangus terbakar. Kedua bangunan rumah yang saling berdekatan ini langsung hangus dilahap si jago merah. Kejadian berawal saat pemilik rumah tengah tertidur, tiba-tiba api sudah membesar dan menyambar ke seluruh bangunan rumah. Penghuni rumah yang panik langsung menyelamatkan diri bersama seluruh anggota keluarganya. Pagi kejadiannya begitu saya bangun dari dalam, tiba udah marah api di sebelah rumah saya. Itu jam berapa tadi, Bang? Kurang lebih baru 1 jam yang lalu. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Informasikan kepada teman-teman semua dan langsung kami perintahkan semua teman-teman untuk turun ke lokasi, termasuk ya tidak jaga malam ini. Itu, Bang, berapa unit rumah yang hangus terbakar, Bang? Seperti kita lihat di belakang ini ada 2 unit ya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang petugas terkena anak panah saat ricu eksekusi permukiman penduduk di Tangki Seribu, Batam, Kepulauan Riau. Ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih Kementerian Agama agar pola dan kurikulum pelajaran sesuai dengan aturan. Ratusan jamaah haji dari kloter pertama debarkasi Makassar disambut sukacita dan keharuan oleh keluarga di tanah air. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dari informasi bentrokan mewarnai eksekusi permukiman penduduk di Tangki Seribu, Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya seorang petugas terkena anak panah, sementara 14 warga diamankan oleh polisi. Ratusan warga Tangki Seribu Batu Ampar, Batam menghadang tim terpadu saat hendak melakukan penggusuran dan pengosongan lahan yang ditempati lebih dari 500 kepala keluarga. Warga mencoba menghalau petugas dengan cara melempar dengan batu dan bom molotov. Namun petugas gabungan terus merangsek masuk dan membuarkan aksi massa hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan warga. Aksi bentrokan itu 3 orang mengalami luka, bahkan 1 anggota Brimob terkena anak panah di bagian dada. Bentrokan ini terjadi karena beberapa kepala keluarga menolak direlokasi, sementara petugas telah memberikan surat peringatan sebelum eksekusi dilakukan. Di lokasi Tangki Seribu ya, Tangki Seribu yang di mana secara legalitas itu untuk PL-nya itu ada di PT Batamas ya. Itu untuk legalitasnya sudah jelas ya, tentang status lokasi lahan ini yang kita tertibkan. Semuanya ada 500 kakak ya. 450 ini sudah menerima untuk proses ganti rugi atau tali asih, termasuk dari PT Batamas menyiapkan yaitu relokasi lahan ya, lahan untuk mereka ini yang akan kita tentukan ini. Akibat peristiwa ini, 14 orang warga yang diduga provokator diamankan bersama barang bukti berupa panah dan senjata tajam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kepala desa dan perangkat seluruh Indonesia menggelar demo di gedung DPR RI siang tadi. Aksi ini bertujuan untuk mengawal wacana perpanjangan jabatan kepala desa yang semula dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Para kepala desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI. Aksi ini dilakukan untuk mengawal usulan inisiatif DPR RI terkait revisi masa perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Sebelumnya, ribuan kepala desa juga telah melakukan demonstrasi untuk perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Masalah perpanjangan itu pun sudah konsen, tinggal bagaimana legislatif mengawal kepada eksekutif agar benar-benar ini bisa sejalan dengan baik. Itu harapan kita. Tinggal saya berdoa sajalah kedua lembaga ini mudah-mudahan mendengarkan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi oleh para kepala desa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, Badan Legislatif DPR menyetujui naskah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pandu Priyo, Zulkarnain, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelarian penipu jual beli ponsel bermodus Ponzi Rihana Rihani akhirnya berakhir. Mereka ditangkap polisi di kawasan Serpong, Tangerang Selatan karena merugikan korbannya hingga 35 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menerima 18 laporan korban penipuan skema Ponzi jual beli iPhone yang dilakukan si kembar Rihana Rihani. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 35 miliar rupiah. Para korban tertipu modus Ponzi yang dilakukan Rihana Rihani. Pada awal transaksi, pembeli mendapatkan produk sebagaimana mestinya, namun pada transaksi berikutnya, pembeli tidak menerima produk seperti yang dijanjikan. Polisi akhirnya menangkap Rihana Rihani saat bersembunyi di salah satu apartemen di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Mereka tak berkutik saat didatangi sejumlah petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dari kedua pelaku. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, kita akan dalami lagi baik konstruksi pasal maupun modus-modus yang lain, ya, karena ada kemungkinan bahwa korban mungkin lebih dari 18, ya. Dan ini merupakan masukan buat penyidik di awal bahwa tersangka selalu bertransaksi melalui transaksi perbankan. Oleh karenanya kita akan telusuri ini, ya, nanti berkoordinasi dengan PPATK dan lain sebagainya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan hukuman 6 tahun penjara. Mereka juga terancam Undang-Undang ITE serta Undang-Undang TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penipuan jual beli ponsel oleh saudara kembar Rihana Rihani, kami telah terhubung dengan rekan kami Ulia Zen di Polda Metro Jaya. Selamat sore, Ulia. Ada perkembangan terbaru apa dari kasus ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Dan saat ini untuk perkembangan kasusnya masih didalami oleh pihak kepolisian dan kami saat ini masih menunggu juga proses dari kasus ini, perkembangan kasus ini. Dan memang saudara kembar Rihana Rihani yang memang menjadi tersangka kasus penipuan penjualan ponsel dengan kerugian sekitar 35 miliar rupiah saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Dan memang kemarin hari Selasa sudah mereka setelah menjadi di daftar pencarian orang atau DPO selama hampir 1 bulan, akhirnya ditangkap di sebuah apartemen di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dan sudah dibawa ke Polda Metro Jaya pagi hari kemarin. Kemudian sudah didalami juga oleh pihak kepolisian, sudah melalui pemeriksaan. Dan kemarin sore sekitar pukul 4 sore dari pihak kepolisian, Kombes Hengki Haryadi selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya juga sudah melakukan konferensi pers mengenai kasus ini dan memang menjelaskan di sini kedua saudara kembar ini melakukan dengan skema Ponzi begitu. Dan ini di penjualan ponsel mereka mengiming-imingi para korban dengan menjual ponsel dengan harga murah dan juga bonus yang besar. Kemudian sudah dilaporkan oleh para korban-korban ini, sudah ada sekitar 18 laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dan tersangka
Rihana dan Rihani ini terjerat kasus berlapis pada pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan uang, dan juga diancam dengan Undang-Undang ITE pasal 28 karena mereka melakukan promosi di media sosial. Kemudian ini nantinya mereka akan dijerat dengan penjara maksimal 6 tahun penjara, dan saat ini untuk keduanya baik Rihana dan juga Rihani sudah ditahan dan masih ditahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, dan kami saat ini masih menunggu untuk proses perkembangan kasus selanjutnya dan menunggu keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami kembalikan ke Anda di studio, Davi. Baik, terima kasih Ulia Zen atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga kurang berhati-hati saat berwisata di tengah cuaca buruk, seorang wisatawan asal India tergelincir ketika menuruni anak tangga di destinasi wisata Diamond Beach, Nusa Penida, Bali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena terkendala kondisi akses jalan yang terjal dan licin. Musibah dialami oleh Devars Kumar, wisatawan asing asal Gujarat, India. Pria berusia 29 tahun yang tergelincir saat menuruni anak tangga yang licin usai diguyur hujan. Devars Kumar bersama temannya semula berencana menuju bibir pantai Diamond Beach. Upaya tim SAR melakukan evakuasi melalui jalur laut tidak bisa dilakukan karena terkendala cuaca buruk dan ombak tinggi. Akhirnya, proses evakuasi dilakukan secara manual oleh tim SAR melalui jalur darat dengan menuruni tebing ekstrim. Akses jalan yang terjal dan licin sempat membuat proses evakuasi korban sulit dilakukan. Tim penyelamat turun dengan membawa peralatan medis untuk memberi pertolongan awal pada korban. Itu WNA India, jenis kelamin laki-laki, mengalami dislokasi pada kaki sebelah kanan. Pada kronologisnya, dia turun ke bawah, di tangga bagian bawah, dia terpleset, kemudian tergelincir sampai bawah, itu kurang lebih sekitar 2 meteran. Setelah dilakukan evakuasi, Devars Kumar kemudian dibawa menuju klinik untuk perawatan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Transjakarta melakukan uji coba bus Transjakarta dengan rute Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya tiap hari akan ada 10 unit bus Transjakarta yang melayani rute ini dengan kapasitas 2.500 penumpang. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rabu pagi melakukan uji coba Transjakarta rute Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan dimulai dari Terminal Kalideres menuju Terminal Kargo dan Kantor Angkasa Pura II, Tangerang, Banten. Lama perjalanan ini memakan waktu 43 menit tanpa masuk ke jalan tol. Rencananya uji coba akan dilakukan selama 2 minggu ke depan, dan selama masa uji coba para penumpang tidak dikenakan biaya alias gratis. Nantinya akan ada 10 unit bus Transjakarta yang beroperasi. Setiap hari operasional dibagi menjadi 2 shift, yakni pukul 6 hingga 9 pagi dan 6 sore hingga 9 malam. Untuk melayani masyarakat Jakarta yang bekerja di sekitar bandara, melayani masyarakat yang memang pulang pergi adalah di wilayah bandara dan kembali ke rumah mereka di Jakarta. Tidak itu saja, melayani seluruh masyarakat yang memang hari-hari ataupun pada saat-saat tertentu mereka berkepentingan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran rute baru Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta menjadi angin segar bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terutama pekerja di wilayah sekitar bandara yang selama ini sulit diakses transportasi umum. Dari Tangerang, Banten, Yola Duyanti, Tri Julianti, iNews melaporkan.